Di sebuah pelabuhan kecil di Sumatera, seorang bapak tua duduk di atas koper usangnya. Namanya Pak Ridwan, dan di wajahnya tergurat kelelahan sekaligus harapan. Ia memandangi kapal yang akan membawanya ke negeri seberang, Malaysia. Bukan untuk jalan-jalan, apalagi bersantai, melainkan untuk mencari sesuap nasi. Usianya yang sudah lewat 60 tahun tak mengurungkan tekadnya untuk menjadi kuli bangunan di negeri orang. Entah apa yang menungguku di sana, gumamnya pelan, sambil memegang foto keluarga yang dilipat hati-hati di saku bajunya. Foto itu adalah satu-satunya pengingat akan anak-anaknya yang kini sudah besar dan punya kehidupan sendiri. Ia tak mau menjadi beban, maka ia memutuskan pergi. Di sebuah proyek bangunan di pinggiran kota Kuala Lumpur, Pak Ridwan mulai bekerja. Dengan topi proyek yang terlalu besar untuk kepalanya dan sepatu boot yang sedikit longgar, ia memanggul semen, mengaduk pasir, dan membangun tembok. Badannya kecil dan tak sekuat tenaga muda, tetapi ia bekerja keras, tanpa banyak mengeluh. Setiap sore setelah pulang kerja, ia melewati rumah-rumah kecil di gang sempit menuju kontrakannya yang sederhana. Salah satu rumah itu selalu mencuri perhatiannya, rumah kecil bercat hijau muda, dengan taman kecil berisi bunga-bunga cantik. Suatu hari, seorang wanita Melayu keluar dari rumah itu, membawa nampan penuh makanan. Namanya Makcik Faridah, tetangganya. Dengan senyum lebar, ia memanggil Pak Ridwan. "Pak, singgah sebentar. Saya buat nasi lemak lebih hari ini. Ambillah, jangan segan." Awalnya, Pak Ridwan ragu. "Wah, terima kasih, Makcik, tapi saya tanah menyusahkan." Makcik Faridah tertawa. "Menyusahkan apanya? Kalau makan sama-sama, rezeki pun makin bertambah." Pak Ridwan akhirnya menerima. Ia tak tahu, itu adalah awal dari pertemanan yang hangat. Setiap hari, selepas kerja, Makcik Faridah sering mengirimi Pak Ridwan makanan. Kadang nasi lemak, kadang laksa, atau kue-kue kecil yang manis. Meski Pak Ridwan selalu merasa tak enak, Makcik Faridah tetap bersikeras. "Pak Ridwan kan tinggal jauh dari keluarga. Di sini, kita jiran. Orang jiran harus saling jaga," katanya. Di sela-sela kesibukannya bekerja, perhatian dari Makcik Faridah membuat Pak Ridwan merasa seperti punya keluarga baru. Ia sering duduk di beranda rumah hijau itu, berbincang sambil minum teh. Kadang mereka bicara tentang kehidupan, keluarga, atau kenangan lama. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di kontrakan Pak Ridwan padam. Dalam gelap, ia mendengar ketukan di pintu. Ternyata, Makcik Faridah datang membawa lentera. "Pak Ridwan, jangan duduk gelap-gelap begitu. Mari ke rumah saya, kita makan malam sama-sama. Saya buat sup ayam, enak dimakan panas-panas." Pak Ridwan merasa matanya sedikit basah. Ia tak menyangka, di negeri asing, ada orang yang begitu baik padanya. Hari-hari berlalu, dan Pak Ridwan semakin akrab dengan keluarga kecil Makcik Faridah. Ia mulai merasa nyaman tinggal di lingkungan itu. Namun, hatinya tetap rindu kampung halaman. Suatu sore, sambil menyeruput teh di beranda, Makcik Faridah bertanya, "Pak Ridwan, kapan balik ke Indonesia? Tak rindu keluarga?" Pak Ridwan tersenyum kecil. "Rindu, Makcik. Tapi kerja di sini dulu. Saya mau kumpulkan cukup uang buat mereka." Makcik Faridah mengangguk. "Semoga Allah mudahkan. Kalau pulang nanti, jangan lupa kirim salam dari kami." Beberapa bulan kemudian, kontrak kerja Pak Ridwan selesai. Saat ia hendak kembali ke Indonesia, Makcik Faridah dan keluarganya memberikan kejutan, sebungkus besar makanan khas Melayu, dan sebuah surat kecil. "Untuk Pak Ridwan, supaya ingat jiran di sini," tulisnya. Di dalam kapal, Pak Ridwan membaca surat itu berulang-ulang, sambil tersenyum. Ia sadar, meski jauh dari rumah, ia telah menemukan keluarga lain di tanah rantau. Dan meski perjalanan hidupnya penuh liku, ia tahu, kebaikan hati seperti yang ditunjukkan Makcik Faridah adalah bekal paling berharga dalam hidupnya. Pak Ridwan akhirnya pulang ke Indonesia setelah kontraknya sebagai kuli bangunan di Malaysia selesai. Namun, bayangan tentang Makcik Faridah dan keluarga kecilnya terus membekas dalam pikirannya. Setiap kali ia makan nasi lemak buatan istri di rumah, kenangan itu seperti menyapa kembali. Beberapa bulan setelah kembali ke kampung halamannya, sebuah kabar tak terduga datang.
Pak Ridwan menerima sepucuk surat, dengan cap pos dari Malaysia. Isinya singkat, tetapi membuat hatinya melonjak. Pak Ridwan, bila ada rezeki, datanglah ke sini lagi. Ada sesuatu yang kami siapkan untuk Pak Cik Faridah. Pak Ridwan penasaran. Apa yang mungkin disiapkan oleh tetangga yang sudah seperti saudara baginya? Dengan uang tabungannya yang tersisa, ia memberanikan diri kembali ke Malaysia, berharap menemukan jawaban. Ketika tiba di depan rumah hijau kecil itu, Pak Ridwan melihat perubahan besar. Halamannya kini lebih rapi, dengan tanaman bunga yang lebih banyak. Di depan pintu, Cik Faridah menyambut dengan senyum lebar. Pak Ridwan, alhamdulillah, sampai juga. Mari masuk, makan dulu. Kita bicarakan nanti. Pak Ridwan menurut, walau rasa penasarannya membuncah. Seperti biasa, meja makan penuh dengan hidangan lezat, ayam masak merah, nasi kerabu, hingga kuih-muih manis. Setelah makan, barulah Cik Faridah membuka cerita. Pak Ridwan, saya mahu cerita sedikit. Ingat tak waktu Bapak masih kerja di sini, saya selalu dengar Bapak bicara soal keluarga di Indonesia? Tentang bagaimana Bapak mahu mereka hidup lebih baik. Pak Ridwan mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi begini, Pak. Saya dan suami memang tak banyak harta. Tapi kami punya satu tanah kecil dekat kampung sebelah. Kami sepakat, kami mahu kasih tanah itu untuk Bapak. Anggap saja hadiah dari jiran untuk keluarga Bapak di sini. Pak Ridwan terperangah. Cik, saya tak bisa terima. Itu terlalu besar, terlalu mahal. Cik Faridah tersenyum. Pak Ridwan, rezeki itu bukan soal duit saja. Kalau tanah ini bisa bantu Bapak atau anak-anak Bapak nanti, itulah cara kami berterima kasih atas kebaikan Bapak selama ini. Bapak selalu bantu kami dulu, walaupun Bapak sendiri tak punya banyak. Jangan fikir ini pemberian, fikir ini silaturahmi. Hari berikutnya, Cik Faridah mengajak Pak Ridwan melihat tanah itu. Lokasinya berada di pinggir kampung, dekat dengan jalan utama. Meskipun sederhana, tanah itu punya potensi besar. Kalau Bapak mahu, boleh buat warung kecil di sini. Dekat jalan raya, ramai orang lalu lalang, kata Cik Faridah sambil tersenyum. Pak Ridwan hanya bisa mengangguk. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih, meski merasa kata-kata saja tidak cukup untuk membalas kebaikan yang begitu besar. Waktu berlalu, dan Pak Ridwan mulai membangun warung kecil di atas tanah itu dengan bantuan beberapa pekerja lokal. Warung itu diberi nama, Warung Jiran, tempat makan dan minum, sebagai bentuk penghormatan kepada Cik Faridah. Warung itu menjadi sukses besar. Orang-orang dari kampung sekitar sering mampir, menikmati masakan khas Indonesia yang disajikan Pak Ridwan. Tak hanya makanan, Pak Ridwan juga menjadikan warung itu tempat berbagi cerita dan canda tawa, persis seperti hubungan yang ia bangun dengan Cik Faridah dulu. Suatu hari, saat warung itu sedang ramai, sebuah mobil berhenti di depan. Dari dalamnya, keluar seorang wanita yang sudah tak asing lagi, Cik Faridah. Ia datang bersama keluarganya untuk melihat hasil kerja keras Pak Ridwan. Wah, Pak Ridwan, ini lebih besar dari yang saya bayangkan, katanya sambil tertawa. Pak Ridwan menyambut mereka dengan penuh haru. Ia menyuguhkan makanan terbaik dari warungnya, termasuk nasi lemak yang resepnya ia pelajari dari Cik Faridah. Cik, semua ini ada karena bantuan Cik. Kalau tidak, mungkin saya masih bekerja sebagai kuli entah di mana, ujar Pak Ridwan. Cik Faridah tersenyum. Pak Ridwan, hidup ini kan saling bantu. Bapak berbuat baik dulu, rezeki itu kembali ke Bapak dengan cara lain. Sejak saat itu, warung Pak Ridwan menjadi simbol persahabatan antar bangsa. Orang-orang yang datang ke warung itu sering mendengar kisah bagaimana kebaikan hati tetangga Melayu mengubah hidup seorang bapak tua dari Indonesia. Dan bagi Pak Ridwan, Cik Faridah bukan lagi sekadar tetangga. Ia adalah keluarga, di hati, di kenangan, dan di setiap sendok nasi lemak yang ia sajikan kepada pelanggannya di pelabuhan kecil di Sumatera, kesibukan terasa seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, membawa barang-barang, menaiki kapal yang akan membawa mereka ke berbagai tempat. Di antara mereka, seorang bapak tua bernama Pak Ridwan duduk di atas koper usangnya. Matanya menatap jauh ke arah kapal yang akan membawanya ke Malaysia. Hidupnya tak lagi muda,
tetapi ia masih punya tenaga untuk bermimpi. Kali ini mimpinya sederhana, ia ingin mengubah nasib demi keluarganya. Di usia yang sudah senja, ia tak ingin menjadi beban bagi anak-anaknya yang sudah berkeluarga. Maka, ia memutuskan menjadi kuli bangunan di negeri orang. Setelah beberapa minggu, Pak Ridwan menjalani hari-harinya sebagai pekerja bangunan di pinggiran kota Kuala Lumpur. Tubuhnya kecil, tak sekuat tenaga muda, tetapi semangatnya luar biasa. Setiap sore, ia pulang melewati gang sempit yang penuh rumah kecil. Salah satu rumah selalu menarik perhatiannya, rumah bercat hijau muda dengan taman kecil di depannya. Suatu hari, seorang wanita paruh baya keluar dari rumah itu. Ia membawa nampan penuh makanan dan memanggil Pak Ridwan. "Pak, singgah sebentar. Saya buat nasi lemak lebih hari ini," katanya sambil tersenyum lebar. Awalnya, Pak Ridwan merasa segan. "Wah, terima kasih, Makcik, tapi saya tak mau menyusahkan." Wanita itu tertawa hangat. "Menyusahkan apanya? Kalau makan sama-sama, rezeki pun makin bertambah." Akhirnya, Pak Ridwan menerima makanan itu, dan hari itu menjadi awal dari pertemanan yang tak biasa. Setiap hari, selepas bekerja, Makcik Faridah, begitu wanita itu memperkenalkan diri, selalu mengirimi Pak Ridwan makanan. Kadang nasi lemak, kadang laksa, atau kuih-muih kecil. Pak Ridwan merasa canggung, tetapi Makcik Faridah tak pernah mempermasalahkan itu. "Pak Ridwan kan tinggal jauh dari keluarga. Di sini, kita jiran. Orang jiran harus saling jaga," katanya. Di sela-sela kesibukan bekerja, perhatian dari Makcik Faridah membuat Pak Ridwan merasa seperti punya keluarga baru di negeri orang. Mereka sering duduk di beranda rumah hijau itu, berbagi cerita, bercanda, dan minum teh bersama. Hingga suatu malam, hujan deras mengguyur kawasan tempat tinggal mereka. Listrik di kontrakan Pak Ridwan padam. Dalam gelap, ia mendengar ketukan di pintu. "Pak Ridwan, jangan duduk gelap-gelap begitu. Mari ke rumah saya, kita makan malam sama-sama," ajak Makcik Faridah sambil membawa lentera. Mata Pak Ridwan berkaca-kaca. Ia tak menyangka, di negeri yang awalnya terasa asing, ada orang yang begitu baik padanya. Beberapa bulan kemudian, kontrak kerja Pak Ridwan selesai. Ia harus kembali ke Indonesia. Saat berpamitan, keluarga Makcik Faridah memberinya sebuah kejutan, sebungkus besar makanan khas Melayu dan sepucuk surat kecil. Untuk Pak Ridwan, supaya ingat jiran di sini, tulis surat itu. Dalam perjalanan pulang di atas kapal, Pak Ridwan membaca surat itu berkali-kali. Ia sadar, meski jauh dari rumah, ia telah menemukan keluarga baru di tanah rantau. Kehidupan di kampung halaman berjalan seperti biasa. Pak Ridwan menjalani hari-hari dengan mengenang kebaikan keluarga Makcik Faridah. Hingga suatu hari, ia menerima surat dari Malaysia. Cap posnya membuat jantungnya berdegup kencang. "Pak Ridwan, bila ada rezeki, datanglah ke sini lagi. Ada sesuatu yang kami siapkan untuk Pak." Penasaran, Pak Ridwan memutuskan untuk kembali ke Malaysia. Ia ingin tahu apa yang dimaksud Makcik Faridah. Ketika tiba di depan rumah hijau itu, ia melihat perubahan besar. Halamannya lebih rapi, dengan bunga-bunga yang bermekaran. Makcik Faridah menyambutnya dengan senyum hangat. "Pak Ridwan, alhamdulillah, sampai juga. Mari masuk dulu, makan. Nanti kita bicara." Setelah makan malam, Makcik Faridah menceritakan maksud suratnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Ingat waktu Pak Ridwan cerita tentang keluarga di Indonesia? Tentang bagaimana Pak Ridwan ingin mereka hidup lebih baik? Kami punya tanah kecil di kampung sebelah. Saya dan suami sepakat, tanah itu untuk Pak Ridwan. Anggap saja hadiah dari jiran." Pak Ridwan terdiam. Air matanya mengalir tanpa disadari. "Makcik, ini terlalu besar. Saya tak bisa menerimanya." "Pak Ridwan, rezeki itu bukan soal duit saja. Kalau tanah ini bisa bantu keluarga Bapak, itu sudah cukup buat kami bahagia. Jangan pikir ini pemberian, pikir ini silaturahmi." Hari berikutnya, mereka mengunjungi tanah itu. Letaknya dekat jalan utama, cukup strategis untuk membuka usaha kecil. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan pekerja lokal, Pak Ridwan berhasil membangun sebuah warung sederhana di atas tanah itu. Warung itu diberi nama Warung Jiran,
sebagai penghormatan kepada keluarga yang telah mengubah hidupnya. Warung itu menjadi sukses besar. Orang-orang dari kampung sekitar sering mampir untuk menikmati masakan khas Indonesia. Tak hanya makanan, warung itu juga menjadi tempat berbagi cerita. Pak Ridwan sering menceritakan kisah bagaimana kebaikan seorang tetangga di negeri seberang mengubah hidupnya. Suatu hari, Makcik Faridah dan keluarganya datang ke warung itu. Mereka disambut hangat oleh Pak Ridwan. Mereka duduk bersama, makan sambil tertawa. "Makcik, semua ini ada karena kebaikan Makcik," ujar Pak Ridwan dengan mata berkaca-kaca. "Pak Ridwan, hidup ini kan saling bantu. Kalau kita buat baik, pasti ada kebaikan yang kembali," jawab Makcik Faridah sambil tersenyum. Warung jiran tak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga simbol persahabatan. Kisah Pak Ridwan dan Makcik Faridah menjadi bukti bahwa kebaikan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Pak Ridwan menatap langit malam dari beranda warungnya, merasa bersyukur atas semua yang telah terjadi. Hidup mengajarinya, dimanapun kita berada, kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali.